Nasib buruk menghampiri Graham Arnold. Usai Australia ditahan imbang timnas Indonesia. Langkah cepat Presiden Jokowi. Usai timnas Indonesia tahan imbang Australia. Hari ini langsung tanda tangani proses naturalisasi bintang baru timnas Indonesia. Kira-kira siapa saja mereka? 3 pemain timnas Indonesia dirujak Sintayong. Kira-kira ada apa ya? Suporter Jepang tiba-tiba soroti proses naturalisasi timnas Indonesia. Kira-kira apa ya pendapat mereka? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Update ranking FIFA terbaru usai timnas Indonesia tahan imbang Australia. Timnas Indonesia berhasil mencatat kenaikan signifikan di peringkat dunia FIFA setelah bermain imbang melawan Australia dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa malam dalam kurung 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini membawa dampak positif bagi peringkat timnas Indonesia. Berhasil menahan imbang tim kuat seperti Australia memberikan tambahan poin berharga bagi Indonesia di peringkat FIFA. Menurut laporan dari VOT Ranking yang dipublikasikan di media sosial X, Indonesia mendapatkan tambahan plus 857 poin setelah hasil imbang tersebut. Dengan tambahan ini, timnas Indonesia naik 2 peringkat dari posisi 132 ke peringkat 130 dunia dengan total poin 1124,17. Selain itu, kenaikan ini juga berarti Indonesia kembali menyalip Malaysia yang sebelumnya sempat berada di peringkat lebih tinggi. Malaysia kini turun ke posisi 132 dunia dengan total poin 1117,64. Indonesia juga berhasil menggeser Nicaragua yang sekarang berada di urutan 131 dengan 1119,88 poin. Pada pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia menunjukkan performa luar biasa. Sejak menit pertama, skuad Garuda tampil menekan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Meski tidak berhasil mencetak gol, pertahanan yang kokoh dan penampilan gemilang Maarten Paes di bawah mistar gawang berhasil menjaga Indonesia dari kebobolan. Australia di sisi lain mengalami penurunan poin sebesar negatif 8,57 setelah hasil ini. Meskipun mereka masih berada di peringkat 25 dunia dengan total poin 1544,30, hasil imbang melawan Indonesia menjadi pukulan tersendiri bagi tim Socheroos. Timnas Indonesia kini berpeluang untuk naik lebih tinggi di peringkat FIFA. Jika Malawi dan Zimbabwe mendapatkan hasil buruk dalam pertandingan mereka di kualifikasi Piala Afrika, Indonesia bisa naik ke peringkat 128 dunia. Kalah dari timnas Indonesia, pelatih timnas Australia di ujung tandung. Pelatih tim nasional Australia, Graham Arnold, berada di bawah tekanan besar setelah serangkaian hasil buruk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan mengejutkan dari Bahrain, Australia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Selasa dalam kurung 10 Desember 2024. Hasil ini memicu kekecewaan besar di kalangan pendukung Socheroos. Dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan, peluang Australia untuk lolos ke putaran selanjutnya menjadi semakin tipis. Para penggemar merasa frustasi terlebih karena Australia dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Ketidakmampuan mereka untuk mencetak gol melawan tim peringkat 133 dunia, Indonesia semakin memperparah situasi. Banyak pendukung Australia menyerukan agar Graham Arnold segera dicopot dari jabatannya. Beberapa komentar di media sosial bahkan menegaskan bahwa mereka tidak lagi ingin mendukung tim nasional jika Arnold masih menjadi pelatih.
Memalukan, bahkan melawan Indonesia kita tak bisa mencetak gol. Ini saatnya mengganti pelatih, ujar salah satu supporter. Saya tidak akan menonton lagi sampai Arnold dipecat, tambah yang lain dengan nada kecewa. Situasi ini membuat posisi Arnold semakin terancam meskipun belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Australia terkait masa depannya. Namun tekanan dari publik dan hasil yang buruk jelas membuat federasi harus segera bertindak untuk memperbaiki performa timnas. Arnold sendiri belum memberikan komentar resmi mengenai spekulasi pemecatan tersebut. Namun beberapa pengamat sepak bola yakin bahwa jika Australia tidak segera bangkit dalam pertandingan selanjutnya, nasib Arnold sebagai pelatih bisa berada di ujung tanduk. Bagi para penggemar, perubahan pelatih mungkin menjadi harapan terakhir untuk menyelamatkan peluang Australia menuju Piala Dunia 2026. Presiden Jokowi turun ke lapangan, ucapkan selamat ke Shin Tae-yong dan timnas usai tahan imbang Australia. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat secara langsung kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan para pemain setelah berhasil menahan imbang timnas Australia dengan skor 0-0. Momen membanggakan ini terjadi dalam laga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ungkapan selamat ini diunggah di media sosial Instagram milik Presiden @Jokowi pada Rabu 11 September dini hari melalui fitur Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Presiden terlihat bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ketiganya tampak turun ke lapangan langsung dari Tribun Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta setelah pertandingan selesai. Saat Shin Tae-yong melihat kehadiran Presiden Jokowi, ia berusaha menghampiri. Namun Presiden memberikan isyarat tangan agar Shin tetap di area lapangan dengan maksud Presiden yang akan menghampirinya. Keduanya kemudian bersalaman diikuti para pemain timnas Indonesia seperti Pratama Arhan, Jay Izzas, Justin Hubner, Ivan Jenner, dan kiper tangguh Maarten Paes. Jokowi secara khusus memuji penampilan Maarten Paes yang tampil luar biasa dengan beberapa kali berhasil menggagalkan peluang emas dari pemain Australia. Dalam unggahannya, Jokowi menulis, "Terima kasih Timnas Indonesia" sambil mengekspresikan rasa syukurnya. Usai pertandingan, Jokowi juga memberikan keterangan kepada awak media, mengatakan bahwa tambahan 1 poin ini sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi. Semoga ke depannya bisa tambah 3 poin, ujar Jokowi penuh harap. Jokowi teken naturalisasi Liano Reijnders dan Mees Hilgers, Erick Thohir umumkan waktu debut bersama timnas Indonesia. Hari ini Presiden Joko Widodo resmi menandatangani permohonan naturalisasi 2 calon pemain timnas Indonesia, Liano Reijnders dan Mees Hilgers. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga mengungkapkan rencana debut keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi laga tandang melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan Cina pada tanggal 15 Oktober. Menjelang laga tersebut, proses naturalisasi Liano Reijnders dan Mees Hilgers hampir selesai. Pak Presiden hari ini tanda tangan, setelah itu tinggal proses di DPR RI, ujar Erick Thohir. Jika semua berjalan lancar, kedua pemain ini akan memperkuat timnas Indonesia di pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Targetnya pada tanggal 15 Oktober, mereka sudah bisa bermain, tambah Erick Thohir. Liano Reijnders merupakan pemain PEC Zwolle yang bisa bermain di berbagai posisi, dari winger hingga gelandang. Sementara itu, Mees Hilgers yang bermain untuk FC Twente akan memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan tambahan amunisi dari kedua pemain ini, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih solid dalam laga-laga berikutnya. Pada 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia meraih hasil yang cukup positif. Pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi di Jeddah, timnas Indonesia berhasil menahan imbang dengan skor 1-1.
Sedangkan pada laga kedua di Jakarta, skuad Garuda juga bermain imbang 0-0 melawan Australia. Kini timnas Indonesia menduduki peringkat keempat di grup C dengan 2 poin dan masih memiliki peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Respon Mas Hilgers usai batal nonton langsung timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Calon pemain naturalisasi baru Mas Hilgers memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bek berusia 23 tahun ini yang saat ini bermain untuk FC Twente di Belanda sempat datang ke Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasinya. Mas Hilgers sudah resmi berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menandai dimulainya proses naturalisasinya. Ia bahkan sempat mengikuti sesi latihan bersama skuad Garuda yang menunjukkan keseriusannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Awalnya, Hilgers direncanakan akan menonton langsung laga antara timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun rencana tersebut batal karena Hilgers harus segera kembali ke Belanda untuk memenuhi kewajibannya bersama klubnya FC Twente. Meskipun tidak bisa menyaksikan pertandingan secara langsung, Mas Hilgers tetap menunjukkan dukungannya. Dalam sebuah unggahan di Instagram Stories, Hilgers menuliskan pesan penuh semangat kepada rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Semoga beruntung untuk hari ini, guys, tulisnya singkat namun penuh makna. Hilgers tidak sendirian dalam proses naturalisasi. Ia menjalani proses ini bersama Eliano Reijnders, pemain lain yang juga diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Keduanya diproyeksikan untuk membela skuad Garuda pada November 2024 mendatang. Pada bulan November, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga kandang krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran Mas Hilgers dan Eliano Reijnders diharapkan akan memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi 2 raksasa sepak bola Asia tersebut. Statistik Maarten Paes jadi pemain terbaik dalam pertandingan timnas Indonesia vs Australia. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes terpilih sebagai pemain terbaik atau man of the match dalam laga imbang melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September. Di pertandingan ini, Paes melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga gawang Indonesia dari serangan gencar tim Australia yang dikenal dengan julukan Socceroos. Menurut statistik FOTMOB, Australia melepaskan total 19 tembakan, termasuk 14 dari dalam kotak penalti dan 5 dari luar. Bahkan 1 tembakan sempat mengenai tiang gawang. Paes berhasil menggagalkan 5 tembakan yang mengarah tepat ke gawang. Aksi gemilang Maarten Paes membuatnya mendapatkan sorakan dan pujian dari puluhan ribu supporter yang hadir di Gelora Bung Karno. Salah satu penyelamatannya yang paling menonjol terjadi pada menit ke-35 ketika dia menggagalkan peluang emas Craig Goodwin yang berhasil lolos dari kawalan bek Indonesia. Paes dengan cekatan memblok tendangan Goodwin yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Indonesia sendiri mencatatkan 5 percobaan tembakan dalam pertandingan ini, dengan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Penampilan Paes kali ini lebih gemilang dibandingkan laga sebelumnya melawan Arab Saudi, di mana dia juga mencatatkan 4 penyelamatan, termasuk menepis penalti Salam Al-Dawsari. Hasil imbang melawan Australia membuat Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Di puncak klasemen ada Arab Saudi dengan 4 poin, disusul Jepang dan Bahrain yang masing-masing mengumpulkan 3 poin. Australia dan Cina menempati peringkat kelima dan keenam dengan 1 dan 0 poin dari 2 laga. Tiga pemain dirujak Shin Tae-yong saat laga lawan Australia. Setidaknya ada 3 pemain timnas Indonesia yang mendapat arahan khusus dari pelatih Shin Tae-yong dalam laga melawan Australia.
Pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam 10 September. Dalam laga tersebut, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. 3 pemain yang terlihat mendapat instruksi langsung dari Shin adalah Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand. Masing-masing dipanggil ke sisi lapangan pada momen yang berbeda. Pada menit ke-13, Sandy Walsh dipanggil oleh Shin, didampingi asisten pelatih Shin Sang-gyu. Dari gerakan yang diperlihatkan Sang-gyu, Sandy diminta untuk lebih sering melakukan umpan silang. 5 menit kemudian, Sandy kembali dipanggil, kali ini diminta bermain lebih disiplin karena Australia mulai mendominasi pertandingan. Tak lama setelah itu, giliran Rizky Ridho yang mendapat teguran. Pemain Persija ini dimarahi oleh Shin karena melakukan sapuan yang terburu-buru. Ketika ada momen bola mati pada menit ke-31, Shin kembali memanggil Ridho. Kali ini didampingi asisten pelatih kiper Yoo-ja Hoon. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45, Australia semakin gencar menyerang pertahanan Indonesia. Nova Arianto, salah satu asisten pelatih, memberikan instruksi khusus kepada Sandy yang setelah itu tampil lebih sigap dalam bertahan. Di babak kedua, Marcelino Ferdinand mendapat giliran diberi arahan. Tepatnya pada menit ke-62, Shin Tae-yong dengan tegas memberikan instruksi, namun di akhir pembicaraan, Shin sempat tertawa. Bukannya tertekan, Marcelino justru semakin termotivasi setelah mendapat arahan tersebut dan ia mengajak rekan-rekannya untuk bermain lebih agresif. Pertahanan Indonesia semakin solid di babak kedua. Meski terus ditekan oleh Australia, para pemain bertahan seperti Jay Itzes mampu menjaga konsentrasi tanpa melakukan kesalahan fatal. Alhasil Indonesia sukses mengamankan 1 poin setelah menahan imbang Australia 0-0 di hadapan para supporter di GBK. Ini merupakan poin kedua Indonesia setelah sebelumnya juga bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Supporter Jepang soroti pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Supporter sepak bola Jepang memberikan beragam komentar tentang dominasi pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mencuri perhatian di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Khususnya setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium pada Kamis, 5 September 2024. Selain hasil tersebut, sorotan juga tertuju pada banyaknya pemain keturunan atau naturalisasi dalam skuad Garuda. Saat melawan Arab Saudi, Indonesia menurunkan 9 pemain naturalisasi dalam susunan pemain awal, yaitu Ma Arten Paes sebagai kiper, Jay Itzes, Nathan Chu Aon, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Tom Haye, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Hanya ada 2 pemain lokal, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, yang tampil sejak awal. Keberadaan banyak pemain naturalisasi ini menarik perhatian supporter Jepang. Salah satu komentar menyebutkan bahwa, seperti halnya Tiongkok, Indonesia juga memiliki banyak pemain naturalisasi. Namun berbeda dengan Tiongkok, mereka melihat Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih positif. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa strategi naturalisasi ini bisa mempersempit peluang bagi pemain lokal untuk berkembang. Seorang supporter Jepang berpendapat bahwa jika generasi pemain naturalisasi tidak dibina dengan baik, bisa jadi Indonesia akan kesulitan bersaing di masa depan. Komentar lainnya juga menyoroti bahwa sebagian besar pemain Indonesia berasal dari Belanda. Mereka berharap Indonesia berhati-hati dalam mengandalkan pemain naturalisasi dan tetap fokus pada pengembangan talenta lokal. Namun beberapa supporter Jepang juga mengakui bahwa Indonesia dalam masa transisi ini tampak lebih menakutkan dibandingkan Australia dan Arab Saudi. Banyak pemain mereka bermain di Eropa dan hal ini dianggap sebagai salah satu faktor kekuatan yang patut diwaspadai. Supporter Jepang pun merasa lega karena lebih terbiasa melawan tim-tim Eropa, sehingga menurut mereka, Eropanisasi yang dilakukan Indonesia saat ini justru menguntungkan bagi Jepang.
Media Inggris dibuat malu, prediksi timnas Indonesia dibantai lawan Arab Saudi dan Australia tidak terbukti. Media asal Inggris Sportsmall harus merasa malu setelah prediksinya mengenai timnas Indonesia tidak menjadi kenyataan. Sebelum pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media ini memprediksi bahwa timnas Indonesia akan mengalami kekalahan besar dari Arab Saudi dan Australia. Namun hasilnya justru mengejutkan. Pada laga pertama melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024, timnas Indonesia berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Di laga kedua yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024, Indonesia kembali bermain imbang 0-0 melawan Australia. Hasil positif ini membuat timnas Indonesia, yang diasuh oleh Shin Tae-yong, belum terkalahkan dalam 2 pertandingan awal kualifikasi dan kini menempati urutan keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Sebelum pertandingan, Sportsmall memprediksi bahwa timnas Indonesia akan kalah telak 4-0 dari Arab Saudi. Prediksi tersebut didasarkan pada performa Indonesia sepanjang tahun 2024 yang dianggap kurang menjanjikan. Namun kenyataannya Indonesia mampu memberikan perlawanan yang kuat dan bahkan sempat unggul lebih dahulu melalui gol Ragnar Oratmangoen. Begitu pula saat melawan Australia, prediksi yang sama menyebutkan Indonesia akan kalah dengan skor besar. Sportsmall menganggap bahwa meski Indonesia meraih hasil imbang melawan Arab Saudi, performa mereka di kandang sendiri cukup mengkhawatirkan. Selain itu, mereka menganggap Australia akan membuktikan bahwa kekalahan mereka melawan Bahrain hanyalah kebetulan dengan meraih kemenangan. Namun, lagi-lagi prediksi tersebut meleset. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Hasil ini membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026.